Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Kaifa nurabbi auladana, bagaimana mendidik anak dalam Islam atau kiat sukses mendidik anak, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Hari ini hari Jumat 26 Safar 1444 Hijriah. Kita kembali membaca kitab Kaifa nurabbi auladana, bagaimana mendidik anak dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dan masih kita dalam bab Arkanul Islam, mendidik anak-anak tentang rukun Islam. Dan penulis di sini membawakan dalil atau membawakan materinya tentang rukun Islam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan yang kedua, wa iqamis salah, dan dirikan salat. Nomor 1 dan 2 ini sudah kita bahas. Pada malam ini kita akan membahas wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Penulis mengatakan, tajibuz zakatu idza malakal muslimu khamsan wa thamanina
garaman dhahaban aw ma yu'adiluha minan nuqudi bi daf'i 5.2% minha ba'da sanah wa ghairin nuqudi likullin minha miqdarun muayyan. Wajib zakat bagi siapa yang wajib zakat jika seorang muslim memiliki 85 gram emas atau yang senilai dengannya dari harta dengan mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut setelah 1 tahun. Dan selain dari harta, maka ada ukurannya masing-masing tentang zakatnya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini dengan sedikit dari penjabaran-penjabaran. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya adalah at-tuhru wasyarafu wan-nama'u waz-ziyadatu wal barakah. Secara bahasa, zakat artinya adalah kesucian, kemuliaan, pertumbuhan, pertambahan, dan keberkahan. Inilah arti zakat secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang arti zakat tersebut. Seperti misalkan pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang arti zakat secara bahasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya walakinnallaha yuzakki man yasha. Surat An-Nur ayat 21. Akan tetapi Allah menzakati siapa saja yang dikehendakinya. Menzakati siapa saja yang dikehendakinya, maksudnya di sini adalah mensucikan. Makanya arti dari zakat secara bahasa tadi artinya adalah kesucian. Kemudian arti zakat secara istilah syariat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, al-qadrul wajibu ikhrajuhu li mustahiqihi fil mal alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin. Artinya kadar wajib yang dikeluarkan diberikan kepada orang-orang yang berhak dalam harta yang sudah mencapai nisab dengan syarat yang khusus. Saya ulangi, kadar wajib untuk dikeluarkan diberikan kepada orang-orang yang berhak, diberikan kepada orang-orang yang berhak pada harta yang mencapai nisab dengan syarat-syarat yang khusus. Kita akan bahas pengertian ini. Kadar wajib. Jadi zakat itu adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak. Yang berhak di sini maksudnya adalah yang berhak mendapatkan harta zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu samiun alim. Sesungguhnya sedekah diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang beramal di dalamnya, yaitu menjadi amil zakat, dan orang-orang yang terpaut hatinya, baik karena baru masuk Islam ataupun karena diharapkan keislamannya, dan orang-orang yang terlilit dengan hutang, dan juga budak yang ingin memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada 8 yang berhak mendapatkan harta zakat. Pada harta yang sudah mencapai nisab. Nisab adalah batasan terendah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam dalam syariat zakat, dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat yang khusus zakat ada 5. Yang pertama, Islam, dan kebalikannya adalah kafir. Selain Islam tidak wajib zakat. Selain orang Islam tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Kebalikannya adalah ar-raqiq, yaitu budak. Budak sahaya yang diperjualbelikan tidak wajib zakat. Yang ketiga adalah harta yang dimiliki mencapai nisab. Nisab batasan terendah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam berbagai macam jenis zakat. Komoditi-komoditi harta zakat disebutkan dalam syariat Islam, di antaranya emas, perak, kemudian zakat pertanian, zakat peternakan, dengan hewan-hewan yang sudah ditentukan. Kemudian disebutkan di sini syarat yang keempat adalah memiliki harta tersebut sampai 1 tahun. Syarat yang keempat memiliki harta tersebut yang sampai nisab tadi sampai 1 tahun, dengan tidak berkurang dari harta nisab tersebut. Kalau berkurang maka tidak wajib zakat. Kemudian syarat yang kelima, dimiliki secara sempurna. Mulkun nisab at-tam, dimiliki secara sempurna. Apa yang dimaksud dengan dimiliki secara sempurna? Yaitu dimiliki memang kepemilikannya, bukan ada kepemilikan orang lain padanya. Nah, ini nanti syarat 5 ini sangat penting untuk memahami dan pintar dalam masalah zakat. Islam, merdeka, kemudian memiliki sampai nisab, kemudian memiliki harta yang sampai nisab tersebut selama 1 tahun, kemudian dimiliki secara sempurna. Jika orang memahami 5 syarat wajib zakat ini, dia akan pintar masalah zakat. Saya beri contoh pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah piutang diwajibkan untuk zakat atau tidak? Kita memberikan hutang kepada orang lain, uangnya tidak ada pada kita, tapi ada pada orang lain, wajib tidak zakat? Ini masuk pada poin yang kelima, yaitu dimiliki harta tersebut secara sempurna.
ada barangnya, ada uangnya, kemudian dia bisa keluarkan kapan dia mau. Sedangkan kalau piutang, maka dilihat yang berhutang ini dia sadar tidak berhutang. Kalau kada igul-igul, pahamlah pian bahasa Banjar, kada igul-igul. Maksudnya tidak tahu-tahu, ya, seakan-akan tidak punya hutang, maka tidak konfirmasi juga, padahal sudah 10 tahun yang lalu sudah jatuh tempo, maka jangan dihitung, karena kita tidak boleh merugikan diri sendiri. Nah, contoh yang lain lagi adalah hartanya, apakah ada zakat pada gaji profesi? Maka ini yang menjawab adalah syarat yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga dan syarat yang keempat, memiliki harta sampai nisab dan dimiliki selama 1 haul. Jadi orang kalau paham 5 poin syarat wajib zakat, insya Allah dia akan mudah memahami permasalahan-permasalahan yang seputar zakat. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, poin yang kedua adalah hukum zakat. Zakat wajib atas setiap muslim yang terkumpul syarat-syarat zakat padanya. Zakat wajib pada setiap muslim yang terkumpul syarat-syarat zakat padanya. Apa tadi syarat-syarat zakat? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memiliki harta sampai nisab, yang keempat dimiliki selama 1 haul, 1 tahun, yang kelima dimiliki dalam keadaan sempurna. Baik. Apa dalil bahwasanya zakat itu hukumnya adalah wajib dalam agama Islam? Maka dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil harta zakat. Seperti misalkan dalam ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah. Di situ ada perintah, wal aslu fil amri lil wujub, wal aslu fil amri al mutlaq lil wujub. Asal hukum dalam perintah yang mutlak, yang lepas, bebas, tidak ada batasan, menunjukkan kepada kewajiban. Ambillah dari harta mereka, yaitu orang-orang kaya, sedekah, yaitu zakat, yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah oleh kalian zakat. Bayarlah, tunaikanlah, itu adalah kata-kata perintah yang menunjukkan kepada kewajiban. Sighatul amri tadullu alal wujub. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Yang didakwahkan pertama kali adalah 2 kalimat syahadat. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka mengerjakan hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau seandainya mereka mengamalkan, mentaati engkau untuk itu, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari
orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya zakat jika seorang muslim sudah terkumpul 5 syarat wajibnya zakat. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hukum, ini poin yang ketiga, hukum yang tidak mau bayar zakat. Apabila ada orang yang tidak mau bayar zakat karena menganggap zakat tidak wajib, karena menganggap zakat tidak wajib, maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam, dan dia dibunuh karena kekufurannya. Dia kafir, keluar dari agama Islam, dan dia dibunuh karena kekufurannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada orang tidak mau bayar zakat, dia masih meyakini kewajiban zakat cuma karena bakhil, kikir, pelit, engken, pemalar, tidak mau bayar zakat, maka dia berdosa besar atas hal itu, tapi tidak keluar dari agama Islam dan wajib diambil zakat dengan paksa oleh pihak berwenang. Ya, wajib diambil zakat dengan paksa oleh pihak berwenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah orang-orang saudara-saudara kalian seagama. Ini ayat menunjukkan bahwa yang membayar zakat berarti saudara seiman. Yang tidak bayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka dia kufur, murtad, keluar dari agama Islam dan diperangi dalam agama Islam. Tetapi kalau dia tidak mau bayar zakat karena bakhil, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan dia tidak keluar dari agama Islam, akan tetapi dia melakukan dosa besar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena malas tadi, meskipun masih mengakui kewajiban zakat, berhak untuk diambil paksa zakat dari mereka. Kalau mereka tetap tidak mau bayar zakat, diperangi. Kalau mereka tidak mau bayar zakat, tetap diperangi. Sebagaimana perkataan dari Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi law mana'uni 'anaqan kana yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau membayar zakat kepadaku, walaupun hanya sekedar anak. Anak itu adalah seekor kambing dari betina, seekor kambing yang berjenis betina. Kalau seandainya mereka tidak mau bayar zakat, walau hanya seekor kambing, padahal mereka telah membayarnya kepada Rasulullah SAW dahulu, maka niscaya aku akan perangi mereka atas hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Itu poin yang ketiga.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan zakat dalam agama Islam. Poin yang keempat ya. Kedudukan zakat dalam agama Islam. Yang pertama, zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini, bunyal Islamu ala khams, an yu'badallahu wa yukfara bima dunah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu beribadah kepada Allah dan mengkufuri selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Jadi dia rukun Islam yang ketiga. Ini kedudukan zakat dalam agama Islam yang pertama. Kedudukan zakat dalam agama Islam yang kedua adalah zakat qarinatus shalah fi kitabillah. Zakat adalah qarin, teman dekatnya sholat di dalam Al-Quran. Sering disebutkan Al-Quran dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Sering dalam Al-Quran kita dapati penyebutan itu secara bergandengan. Di antara ayat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ulama mengatakan ada sekitar 26 ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. 26 ayat. Itu dalam satu ayat. Ya, dalam satu ayat, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Dalam 26 ayat, dalam satu ayat Allah menyebutkan hal tersebut. Nah, ada yang tidak dalam satu ayat tetapi dalam satu penyebutan. Seperti misalkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman, orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk, orang-orang yang menjauhi perbuatan sia-sia, dan orang-orang yang terhadap zakat mengeluarkan. Ini ayat yang ke-27. Jadi 26 ayat dalam satu ayat aqimus shalah wa atuz zakah Allah sebutkan itu. Ayat yang ke-27 Allah membedakan pada ayat yang lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ayat selanjutnya dalam Al-Qur'an juga. Intinya 30 ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan zakat digandeng dengan sholat. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat luar biasa dari zakat. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan zakat juga dalam agama Islam adalah zakat sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari hadis-hadisnya,
yang sangat rinci menceritakan tentang zakat. Kemudian dilihat dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga yang sangat rinci menyebutkan tentang perintah zakat, ancaman zakat dan seterusnya. Jadi zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, kedudukan zakat dalam Islam, saking agungnya syariat zakat juga syariat qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Saking agungnya syariat zakat juga menjadi syariat bagi orang-orang sebelum kita. Seperti misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dalam surat Al-Anbiya ayat 73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Kami jadikan Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihissalam sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini adalah perintah atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang sebelum kita sebagai syariat yang dilaksanakan, yaitu syariat zakat. Nabi Isa misalkan juga dalam surat Maryam ayat 31, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan wasiat kepadaku untuk mengerjakan salat, membayar zakat selama aku masih hidup. Intinya syariat zakat mempunyai kedudukan dalam agama Islam yang sangat tinggi. Di antaranya dia adalah syariat yang disyariatkan untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, syariat zakat salah satu kedudukan yang sangat tinggi juga adalah bahwa orang-orang yang membayar zakat maka dia terjaga hartanya dan darahnya. Orang-orang yang bayar zakat terjaga hartanya dan darahnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka tertahan dariku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan kebenaran, dan hitungannya kelak atas mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kedudukan zakat dalam agama Islam. Baik, kita salat dulu, setelah selesai salat Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.